Apakah layar sudah terlihat screen-nya? Terlihat dok, aman jelas. Udah terlihat dok. Sudah, Bu, sudah. Baik. Baik, Bapak Ibu, pemeriksaan kesehatan pada anak di sekolah itu sangat penting. Kenapa? Karena banyak anak-anak kita ternyata mengalami masalah kesehatan mulai dari gizi, kebersihan diri, aktivitas fisik dan perilaku tidur yang kurang baik, perilaku beresiko contohnya merokok, ya. Begitu juga dengan kesehatan mental dan kesehatan reproduksi. Singkatnya seperti ini, kalau saya misalkan ya salah satu penyakit saja ya, dari sekian banyak penyakit, contoh penyakit menular seperti Frambusia. Mungkin dari kita sudah ada yang pernah dengar, Frambusia itu adalah salah satu penyakit kulit yang menular hanya dengan kontak. Kontak kulit saja bisa menular, Bapak Ibu. Jadi kalau penyakit kulit ini kena sama anak-anak kita, komplikasinya adalah kelumpuhan, sangat fatal. Masa depannya langsung hancur. Jadi pemeriksaan kesehatan ini sangat penting sebenarnya dilakukan bagi anak-anak di sekolah. Nah, maka dari itu pemerintah melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis ini menjadi salah satu prioritas. Bentar ya, slide saya lagi ada. Eh, Baik, ini visi misi Presiden Bapak Prabowo dari tahun 2024 sampai 2029. 8 misi cita dan 17 program prioritas dan kita salah satunya adalah 8 dari salah satu dari 8 program Quick Win, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC sebanyak 50%, serta meningkatkan kualitas rumah sakit. Singkat saja, Bapak Gubernur, Bapak Deddy Mulyani juga sudah menurunkan surat edaran ya nomor 96 garis miring KS 0101 Dinkes. Dan pada ayat kedua itu dinyatakan bahwa pemeriksaan kesehatan gratis itu wajib dilakukan setiap tahun minimal satu kali, yaitu pada bulan Juli sampai dengan Desember pada semester ganjil. Jika tidak memungkinkan, dapat dilanjutkan di Januari sampai dengan Desember. Baik, ini kita berada di bulan Juli ya, jadi seharusnya kita sudah mulai, tapi nggak apa-apa. Harusnya sosialisasi ini diadakan di bulan Juni. Baik, ini untuk SD. Pada SD kita akan memeriksakan status gizi, kemudian kita akan screening merokok, kemudian tingkat aktivitas fisik, tekanan darah, Itu doang. gula darah, Mana? tuberkulosis, telinga, kesehatan mata, Mana? gigi, jiwa, hepatitis, kesehatan reproduksi, dan riwayat imunisasi. Bapak Ibu nanti akan kan kuesioner yang akan diisi. Punten Pak Diki, kuesionernya itu nanti diisi langsung oleh guru atau langsung anak atau orang tua? Nanti diisi, jika memungkinkan diisi oleh orang tua atau orang tuanya ada HP dan anaknya punya HP, itu bisa diisi masing-masing. Tapi kalau tidak memungkinkan, mungkin bisa dibantu oleh wali kelasnya ya dok, untuk pengisiannya. Baik. Karena wali kelas juga tahu kondisi anak biasanya gitu.
Tapi diusahakan berarti orang tua ya, Di- Pak ya. Diusahakan orang tua, tapi jika tidak mungkin orang tuanya untuk mengisi atau keterbatasan seperti tidak punya HP dan Ya, sebagainya, itu mohon dibantu oleh Bapak Ibu guru terutama oleh wali kelasnya. baik. Jadi nanti untuk SD, eh, kita sangat concern pada riwayat imunisasi, terutama pada yang kelas 1, Bapak Ibu. Karena riwayat imunisasi ini sangat penting, apalagi kalau polio. Kalau polio tidak lengkap, anak tersebut terkena polio bisa cacat, Bapak Ibu, bisa langsung lumpuh. Nah, jadi kuesioner itu sangat penting. Kenapa? Cara kami mendiagnosa ke depannya nanti anak tersebut beresiko penyakit apa adalah dengan anamnesa, Bapak Ibu. Anamnesa itu melalui kuesioner. 80%-nya sudah bisa kita deteksi dari anamnesa saja. Gitu. Jadi kuesioner itu sangat penting, maka dari itu kami sangat mohon bantuan dan peran dari orang tua dan juga wali kelas Bapak Ibu guru sekalian. Kami sangat berharap kuesioner itu bisa terisi dengan lengkap dan eh, jujur gitu. Karena nilai kejujuran itu sangat penting di sini Bapak Ibu. Kalau misalnya merokok atau tidaknya anak tersebut kadang kan pokoknya kita berharapnya sih kuesioner tersebut diisi dengan sebenar-benarnya, dengan keadaan yang sesungguhnya gitu. Kemudian nanti untuk SMP dari umur 13 sampai 15 tahun sama hampir sama dengan SD ya. Tapi di sini riwayat imunisasinya khusus putri. Ya, riwayat imunisasi HPV itu adalah screening untuk deteksi dini kanker serviks. Kanker serviks ya, kanker leher rahim. Nah, Kasih nama dulu berarti. kalau yang lainnya kurang lebih sama. Ditambah lagi ada talasemia, Bapak Ibu. Talasemia itu adalah penyakit autoimun. Jadi anak itu sering lemas, sering lesu gitu. Padahal ternyata anak tersebut menderita talasemia. HB-nya sangat rendah di bawah 12 ya. Nanti kita akan adakan pemeriksaan untuk itu. Nah, kemudian di SMA umur 16 sampai 17 kurang lebih juga sama dengan SMP. Eh Sama-sama ada talasemia juga. Kemudian untuk anak remaja putrinya nanti akan kita periksakan HB ya, khusus untuk kelas 10. Jadi untuk pemeriksaan gula, Bapak Ibu, di atas 15 tahun ya, ini perlu kita Oh catat, iya di mau atas modal lima karya belas bakar mah. tahun wajib memeriksakan gula darah ya. Karena zaman sekarang itu sudah sangat banyak saya temukan di puskesmas ya Bapak Ibu ya. Masih umur 20-an saja sudah terkena sakit gula. Kan sayang ya Bapak Ibu ya. Masih umur 20 tahun, masih umur produktif, sudah sakit gula. Berarti nanti 10 tahun ke depan masih umur 30 sudah cuci darah Bapak Ibu. Kan sangat disayangkan gitu. Kenapa? Karena eh, zaman sekarang itu yang saya temukan ya, kalau ada umur di atas 20 tahun, saya sering tanya itu, Ibu, maaf kebiasaannya minum apa? Beliau tuh sering ngaku, oh iya saya antar anak saya ke sekolah sekalian mampir beli teh jus. Nah, saya di sini sebut merek bukan untuk eh, menjatuhkan satu merek tertentu ya Bapak Ibu ya. Ini hanya salah satu contoh. Minuman serbuk itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Dan saya sering menganamnesa pasien, hampir semua pasien saya yang terkena gula itu minum minuman serbuk dengan es sehari minimal satu, dua, bahkan tiga bungkus. Bukan hari ini, bukan besok. Akibatnya dituai setelah 2-3 tahun kemudian. Jadi anak-anak kita itu memang kita nggak bisa larang pemerintah itu bukan peran kita ya Bapak Ibu, bukan 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 andil kita untuk melarang orang berjualan atau melarang produk apa saja yang boleh beredar di masyarakat. Tapi kita bisa mengedukasi, mensosialisasikan kepada orang tua dan anak-anak kita di sekolah untuk mengurangi atau menghindari minuman-minuman yang seperti itu. Ya,
mungkin agak sedikit lari ya itu hanya sekedar tambahan saja. Tapi ini pengalaman yang nyata Bapak Ibu ya, bahwa minuman-minuman serbuk itu sangat berbahaya ternyata bagi kesehatan karena gulanya sangat tinggi. Baik, kita lanjut lagi ya. Gula darah tadi diperiksa di atas 15 tahun. Kemudian untuk screening anemia ataupun kurang darah sel darah merah itu diperiksa di kelas 7 ya Bu ya. 7 sama 10. Kelas 7 dan 10 untuk putri. Dan untuk putra kelas 7 saja. Gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini beberapa tes pemeriksaan yang akan kami lakukan. Telinga, mata. Jadi untuk pemeriksaan mata, nanti kita akan menggunakan Snellen chart. Mungkin Bapak Ibu sudah sering lihat ya Snellen chart itu seperti huruf-huruf yang mulai dari atas sampai bawah besar, kecil gitu ya. Nah, nanti ini akan kami bawa dari sini kalau ada persediaan dari sekolah akan jauh lebih baik lagi. Dan kami berharap idealnya itu nanti ruangannya kurang lebih 6 meter. Jadi nanti murid akan disuruh membaca dari jarak 6 meter. Kemudian pemeriksaan gigi, status gizi yaitu berat badan dan tinggi badan. Dari sini nanti kita akan tahu Bapak Ibu apakah status gizinya baik atau kurang atau bahkan buruk gitu ya. Nanti semuanya ada feedbacknya. Kita akan berikan feedback ke sekolah, sekolah berikan feedback kepada orang tua sehingga orang tua di rumah juga harus berperan aktif bagaimana status kesehatan anak saya saat ini gitu ya. Jadi mereka paham sehingga mereka tahu harus eh, ke depannya harus berbuat seperti apa. Baik, kira-kira berat badan tinggi badan kan kita memang bawa ya Bapak Ibu dari sini ya Bu ya, kita bawa ya. Tapi kami sangat berharap di sekolah nanti juga ada tersedia timbangan digital dan juga tinggi badan ya. Kemudian pemeriksaan tekanan darah, kemudian pemeriksaan kebugaran. Nah, ini kebugaran agak eh, bukan agak rumit ya, cuman agak memakan waktu juga ya, dan lokasi juga kita butuh lapangan kecil mungkin bisa, karena nanti di sini anak akan kita uji kebugarannya dengan melakukan lari ya Bu ya. Lari jarak berapa meter Bu? 1,6 apa? 1.600 meter. Tapi kalau di sini bisa sih 1.000 meter ya. Tapi eh, kita akan melihat nanti kondisi di lapangan seperti apa. Kita akan sesuaikan. Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Bagi yang tidak memiliki lapangan cukup luas, tidak perlu khawatir. Yang penting kita harus melaksanakan tes kebugaran. Kemudian nanti ada screening jiwa menggunakan kuesioner, tuberkulosis juga, diabetes mellitus ataupun sakit kencing manis, merokok, kemudian faktor resiko hepatitis B. Ini nanti akan kita adakan kuesioner, tapi ada juga nanti sesuai indikasi kita akan cek HB. Kita juga ada pemeriksaan hepatitis B ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau memang anak tersebut kita lihat sesuai indikasi kita mengarah ke penyakit hepatitis, maka kita akan memeriksakan darah hepatitis B-nya ya. Ini sangat berbahaya karena bisa menular Bapak Ibu ya. Jadi tuberkulosis, hepatitis itu bisa menular. Jadi alangkah baiknya kalau kita tahu dari sekarang, kita pun akan terhindar dari penyakit tersebut. Baik. Kemudian pemeriksaan sudah. Nah, nanti Bapak Ibu hasil dari pemeriksaan kita seluruhnya akan dimasukkan ke suatu aplikasi namanya ASIK. Maka tadi Pak Teo tadi sudah mendahulukan bahwa kami sangat memohon sekali data yang diberikan kepada kami itu kalau bisa lengkap terutama untuk NIK dan nama dan juga alamat. Karena kalau ada yang salah, maka penginputannya tidak bisa dilakukan gitu. Baik, untuk di sekolah kami memohon kepada Bapak Ibu untuk menyediakan sarana dua ruangan dan satu lapangan. Ini idealnya ya Bapak Ibu sekali lagi nanti akan kita kondisikan sesuai Yo, dengan oker bu, keadaan oker di mau sekolah. sinyal. Jadi Enggak lapor bukan atau SDN tuh
Jadi jangan khawatir, oh kami tidak mungkin menyediakan dua ruangan begini begitu. Nggak perlu khawatir Bapak Ibu, yang penting kami mohon kerjasamanya saja. Nanti akan kita atur sedemikian rupa bagaimana di lapangan gitu. Kemudian kami juga mohon kepada Bapak Ibu untuk menunjuk satu guru, minimal satu untuk menanggung jawab pelaksanaan PKG di sekolah ini. Kemudian untuk guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, nanti akan berperan untuk tes kebugaran ya Bapak Ibu. Baik, eh, berikutnya kami mohon kepada Bapak Ibu untuk mensosialisasikan kegiatan kita ini sebelum kita mengadakannya. Kami berharap sudah disosialisasikan terlebih dahulu kepada orang tua dan juga murid. Jadi nanti tidak seperti kejadian-kejadian di tempat lain, di lokasi lain, Bapak Ibu, ada orang tua yang tidak tahu atau mungkin kita kurang paham ya apakah sosialisasinya kurang atau memang tidak ada sosialisasi dari sekolah sehingga ketika pengadaan berlangsung pulang-pulang anaknya ngadu. Bu, saya tadi ditusuk, disuntik begini-begini. Wah, anak apa orang tua ataupun wali pada protes gitu sampai viral gitu kan. Nah, kita tidak menginginkan kejadian seperti itu terulang pada kita. Jadi, kami mohon untuk sosialisasi kepada orang tua jauh-jauh hari sebelum pengadaan ya, Bapak Ibu ya. Oke, mengisi kuesioner juga ya secara mandiri kalau bisa orang tua, kalaupun tidak mungkin kan baik boleh dilakukan oleh guru ataupun wali kelas. Oke, ini dia tadi ya koordinasi puskesmas dengan sekolah H-7, kemudian H-2 diharapkan kuesioner sudah terisi dan kami akan menyiapkan BMHP ataupun bahan medis habis pakai. Nah, kemudian ini adalah hari hanya ya, membutuhkan dua ruangan dan satu lapangan. Ruangan juga kalau boleh di lebarnya itu lebih dari 6 meter. Nah, kita harapkan juga keterlibatan guru. Nanti ada jawab dan satu guru PJOK gitu. Ini tadi jenis-jenis pemeriksaannya ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk alur ini nanti akan kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan ya Bapak Ibu. Jadi alurnya itu yang pertama guru ataupun wali akan mengisi kuesioner, screening. Nah, kemudian nanti kita akan arahkan murid-murid kita untuk menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan. Ya, nanti kami akan hitung IMT-nya, dari situ kita akan tahu status gizinya, kemudian ditensi, kemudian giginya diperiksa, kami catat hasilnya, kemudian masuk ke ruangan kedua untuk pemeriksaan mata dan telinga. Gitu ya? Iya, Ya. iya dok. Telinga dan mata Iya dok. kita akan periksa, eh, kemudian Screening screening kebugaran kebugaran di di lapangan nanti kita akan sama guru eh, olahraga. Ya, ya itu sama penanggung bersama dengan jawabnya. guru ya bersama dengan guru olahraganya nanti murid akan mungkin disuruh lari, nanti teknisnya nanti akan dijelaskan oleh Bu Dede. Kemudian tenaga kesehatan akan menyimpulkan hasil dari pemeriksaan dan terakhir kami akan menindaklanjut jika ada temuan seperti misalnya penyakit TB, thalassemia, hepatitis, anemia dan lain-lain sebagainya nanti akan kita laporkan ke sekolah. Jika memungkinkan bahkan sampai ke orang tua ya. Nanti akan kita laksanakan mungkin sosialisasi berikutnya mungkin melalui Zoom atau secara langsung atau sekolah yang menyampaikan supaya anak tersebut dirujuk ke puskesmas atau mungkin tindak lanjut ke rumah sakit yang lebih besar. Ya, baik ini tadi ruang satu, ruang dua, ya alur untuk SMP, SD dan SMA kurang lebih sama ya. Ya, oke, next. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir, jangan lupa memberitahukan kepada orang tua bahwa pemeriksaan ini kita lakukan dengan PPI, penerapan PPI ya Bapak Ibu ya. Jadi kita menggunakan
BMHP ataupun bahan medis yang steril dan satu untuk satu anak. Oke. Ini ya Bapak Ibu kita berharap sekolah bisa menyediakan snellen chart, tinggi badan, berat badan, dan juga stopwatch untuk lari dalam lintasan 1.000 meter. Tapi kalaupun tidak ada, nanti kami akan usahakan bawa sendiri dari puskesmas. Namun kalau sekolah bisa menyediakan, sangat baik, lebih baik lagi. Jadi pemeriksaan bisa lebih cepat ya. Catatan, ini aplikasinya namanya Asik, nanti akan difasilitasi oleh petugas puskesmas. Iya, ya. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mungkin nanti akan bisa ditambahkan oleh Ibu Dede. Terima kasih banyak kepada Pak Diki, Bu Dede, dan guru-guru, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan, berpartisipasi. Kiranya eh, pemeriksaan kesehatan gratis yang sudah dimandatkan oleh Bapak Presiden kita dapat berjalan dengan lancar dan laporannya juga baik. Dan kita harapkan semua kita dalam keadaan sehat walafiat sampai pemeriksaan dan pelaksanaannya bisa berjalan. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Dokter Hillary ya yang sudah memberikan paparan sosialisasi terkait dengan CKG-nya ya. Baik, Bapak Ibu semuanya ya, kita lanjut ke sesi tanya jawab dulu ya sambil nunggu eh, bias ya buat nanti anak SDMI ya. Bahwa Ninya masih ngisi materi di Cikutamahi di desa. Bu Dede, ada tambahan nggak? Iya, mungkin tambahannya nanti sebelum hari H, nanti kan pengisian Google Form. Nanti saya akan kasih selembar lagi, nanti ada pengisian itu yang pengisian yang kuesioner. Kuesioner kan udah ada di Google Form sebagian. Inform consent nanti dibagiin buat kelas ini, kelas 7 sama SMP, SMK. Itu yang pemeriksaan HB. Ya, Bu. Berarti yang ada Atau mungkin kita tindakan-tindakan. share di chat grup ini aja atau Pak? Ya nanti di ini aja Le, linknya kita share di grup UKS-nya ya terkait dengan karena kan berbeda pertanyaan antara Iya, SD, SMP dan SMK itu berbeda pertanyaan dan berbeda pemeriksaannya. mm. Ya, Iya siap Pak. itu aja Bu Dede ya. Baik, Bapak Ibu, tadi ada yang raise hand, Pak. Mungkin satu lagi Enggak, Pak. Pak Hasan. Eh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mangga Pak Hasan. Assalamualaikum. Nah, ini Pak, perkenalkan kami dari SDN Bantar Kuning nih Pak. Tadi mungkin nggak apa ya untuk waktu pelaksanaannya kegiatan CKG ini. Tadi mungkin ketika saya nggak dengar apa gimana itu. Untuk waktu pelaksanaan kan kira-kira estimasinya di bulan apa nih? Untuk nanti kami dari sekolah untuk melakukan sosialisasi kepada orang tua. Tadi sudah mm. dikatakan sama dokter. Kira-kira estimasinya nih di bulan apa nih gitu untuk waktu pelaksanaannya. Kemudian yang kedua, seumpamanya nih Pak, biasanya kan dari orang tua ada yang suka menolak untuk dilaksanakan mungkin seperti apa ya, kemarin juga apa ya, ada di kami yang orang tuanya itu bukan anti ya, ya disebut anti, bisa disebut anti, bisa apa ya, itu dia itu tidak ada seperti imunisasi. Apakah untuk cek kesehatan ini semacam imunisasi apa bagaimana itu Pak? Mohon nanti kan kemudian ketika orang tua menolak tindakan kita sebagai di sekolah itu harus bagaimana? Terus apakah kita maksa orang tuanya untuk ya tadilah apa ya? Itu juga bingung Pak. Untuk sosialisasi kan kita mensosialisasikan ini kan untuk kesehatan, tapi orang tua ada ya ini apalah itu alasannya apa,
nggak terlalu itu masuk akal lah intinya seperti itu Pak. Mungkin dari saya cukup Pak. Mohon untuk penjelasannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan terkait dengan pertanyaannya ya. Enggak, Bu Dede mau langsung dijawab, Bu. Boleh. Pelaksanaannya kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasan. Kalau untuk jadwal nanti saya share karena ada perubahan. Sebenarnya saya udah bikin jadwal, udah dikirim ke Dinas Kesehatan, cuman ada perubahan karena SMP sama SMK harus duluan. Jadi Ya, siap. untuk SD itu perkiraan di bulan Agustus kita Betul, pelaksanaan. Agustus ya. Begitu Iya, Pak Agustus Hasan. ya. Agustus ya. Siap. Untuk ini, orang tua yang misalkan menolak, Ya, kebetulan kalau CKG ini kan nggak disuntik ya Pak. ya. Kemungkinan cuma bukan kemungkinan sih nggak diperiksa, nggak disuntik, cuma diperiksa mata, telinga, Ya, gigi kayak yang biasa kita tiap ya, tahun siap, itu siap. saya datang gitu. Siap, siap, Cuman siap. penambahannya ada larinya gitu, gitu aja Oke, sih Pak. siap, siap. Kalau musik, Intinya ketika kalau iya Pak. intinya gini, berarti kita sosialisasinya itu hanya kesehatan di luar ya, intinya nggak ada istilah imunisasi seperti itu ya, Bu. Kalau imunisasinya sih emang ada, entah itu di bulan Ya, Agustus karena belum ada vaksinnya, Pak. Nanti ya. mungkin Pak Wandi yang bisa menjelaskan. Kalau buat program CKG ini yang saya itu emang nggak ada Mm-mm. imunisasinya kecuali Oke, siap, kelas SMP sama SMK siap, siap, ya, siap. sama Siap. SMA cuma periksaan HB Oke, siap. gitu. Siap, siap. Terima Uh, kasih, Bu. Iya. Ya. iya, sama-sama Pak Hasan. Terima kasih. Saya tambahin ya Pak Hasan ya. Terkait dengan pelaksanaan benar nanti di bulan Agustus ya sambil kita pinginnya mah kita sekali turun gitu biar nggak harus dua kali Oke. terkait dengan anak SD turun dengan kegiatan bias Pak bulan imunisasi anak sekolah untuk kelas 1, kelas 2 dan kelas 5 gitu ya. Nah, terkait nanti ada yang menolak, mangga mungkin seperti biasa Pak kita berikan surat tanda tangan penolakan gitu ya. Nah, gitu. Mungkin seperti itu Questioner. ya, 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 questioner ya. ya, seperti biasa gitu ya. Nah, dan memang memang rutin ya Info tiap Ya, konsen tahun ya Pak, siap. berarti harus kita siapin. melaksanakan eh, bias gitu. Bias itu tiap tahun antara bias campak dan difteri gitu. Itu tiap tahun memang selalu dilaksanakan. Nah, satu lagi Bapak Ibu, saya mau konfirmasi ini untuk tes kebugaran nih. Tes kebugaran kan kalau kita melaksanakan pas hari itu, ya Bapak Ibu semuanya ya. Kalau kita melaksanakan tes kebugaran pas hari itu, ini waktunya akan cukup gak gitu dengan jumlah murid yang lumayan banyak gitu. Bagaimana jika guru PJOK-nya gitu kan, pas ada kegiatan mata pelajaran pendidikan jasmani, nah itu bisa melaksanakan tes kebugaran gitu. Jadi nanti kita hanya ambil data tes kebugarannya gitu sama guru. Itu gimana? Boleh nggak? Boleh, Pak. Cocok, Pak, untuk mengapresiasi hal Gitu itu. baik Pak. Setuju. Ya, siap ya. Berarti semuanya setuju ya. Nanti kita hanya Setuju, ambil Pak. data aja kalau untuk PJOK ya. Siap. Ya, Pak Hasan setuju, Pak. Tambahan tadi ini tadi Gimana Pak Anwar? dari Cibubur 3 mungkin gini, kalau memang tadi ada ajuan seperti itu lebih bagus kan, itu lebih menghemat waktu juga ya Ya. untuk petugas dan memang kita gitu. Maksudnya gini, kalau memang nanti ada seperti itu, ada tidak lembaran emang atau format yang harus disesuaikan dengan kebutuhan puskesmas. Jangan sampai nanti guru PJOK mengadakan tes kebugaran tapi tidak tidak sesuai dengan yang diminta gitu. Maksudnya gitu loh. Nah, Minta formnya aja. nah Ada kalau terkait ada. ya terkait format Bu Dede, mungkin itu hanya dia anak itu bugar atau tidak ya, ya Bu Dede. Iya Pak. Ya, Iya, iya di sih. Iya form Pak. checklistnya itu hanya anak tersebut bugar atau tidak bugar gitu. Gitu Bukan aja dan ya. iya, iya, Ya, jadi nanti iya itu Nah, mah mangga terserah guru. ya gimana Pak Anwar? Maksudnya bugar itu caranya seperti apa gitu. Ah, tadi nanti ada lari. Kalau ini ya tes Lari ya. ya lari 1,6 atau 1000 meter itu disesuaikan saja dengan seperti yang biasa Bapak Ibu lakukan terkait dengan tes kebugarannya karena guru PJOK biasanya rutin melaksanakan itu setahun sekali ya.
hampir setiap hari sih Pak lari mah. Setiap hari lari. Ya, Maksudnya gini, mungkin dari Pak Anwar itu maksudnya ada apa ya, apa ya istilahnya, ada rentan terbawah atau yang tertinggi mungkin seperti itu. Ya, Takutnya kita melaksanakan lari, tes kebugarannya itu apa di pelaporan, apa di standarnya itu 1.000 meter. ya. Kita mungkin dari guru olahraga hanya melaksanakan 1 meter. Apa masuk apa tidak? Mungkin seperti itu ya. Oh ya, enggak ya tuh betul, 1 meter betul. mah Pak. Contohnya itu ya. Ya, nanti kita kita share aja ya teknis untuk tes tes kebugaran itu kan berapa meternya ya tadi sudah dipaparkan oleh Dokter Yun ya. Ya, Mungkin nanti akan dikuatkan lagi. Iya, Saya 1.000. Ya, saya izin jawab ya Pak ya. ya dok, enggak. Iya. semangat Bu. Ya, saya paham pertanyaannya Bapak. Jadi kalau untuk anak di antara 10 sampai 12 tahun itu lari dalam lintasan 1.000 meter. Nah, itu nanti dengan alat stopwatch kita catat berapa waktu yang dihabiskan untuk lari dalam 1.000 meter. Nah, untuk anak di atas 13 sampai 17 tahun itu lintasannya 1.600 meter. Nah, itu lagi-lagi saya sudah jelaskan tadi, tidak perlu khawatir Bapak untuk lintasan ini kan kita paham bagaimana di lapangan kan nggak mungkin sampai 1.000 meter atau 1.600 meter. Mungkin nanti Bapak akan bisa mengasihkan dengan situasi di lapangan gitu ya Pak, apa mungkin hanya 500 meter gitu atau yang 1.600 dibagi dua jadi 800 meter gitu Pak. Tapi nanti dicatat saja waktunya gitu Pak. Jadi nanti kita akan minta data misalnya namanya Budi gitu ya, waktu yang dia habiskan berapa menit gitu. Gitu Pak. Oke, ya. Terima kasih, Bu. Ya, Ya, mengerti. kira-kira cukup jelas ya Pak ya? Jelas. Cukup Bu, Ya, cukup. makasih Pak. Ya. Oke. Ada lagi nggak yang kita diskusikan dan kita harus sepakati? Pak Diki, punten. Mangga Pak Anwar. Ah, nanti ketika petugas-petugas datang ke sekolah, tadi ketika Zoom kan mungkin datang ke sini tuh udah ada hasil screening ya? Ya Kak, udah ada hasil screening mandiri. Nanti screening mandirinya Udah berarti screeningnya udah dilaksanakan duluan gitu kan ya? ya screening mandiri itu duluan. Nah, itu nanti linknya dari puskesmas tentu kan dari puskesmas. Nah, nanti kita untuk melaksanakan screeningnya itu berarti nanti dari sekolah ke orang tua gitu ya? Ya, nanti orang tua yang mengisi harusnya karena itu bersifat dengan kegiatan pribadinya anak di rumah dan sekolah dan kesehatan anak. Iya, iya. Betul, betul. Ya udah siap. Berarti nanti sekolah memfasilitasi orang tua untuk mengisi screening itu ya? Ya, betul Pak. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Siap, nuhun Pak. Ya. Bu Dede, ada lagi yang di ini Bu? Mungkin sementara itu aja sebelum hari pelaksanaan nanti saya ke sekolah lagi mengambil data. Kalau misalkan 7 hari ke depan nih sekolah mana nih duluan nanti kan akan di-share di grup UKS jadwal. Nah, itu saya sebelum hari pelaksanaan akan ke sekolah duluan mengambil data NIK dan lain-lain itu. Diharapkan nanti mengupload kakaknya di Google Form harus diupload itu semua. Kan ada tuh dimasukin kan Pak? Ya, Setiap anak. Iya, setiap anak. Oke, Kalau oke. emang nggak bisa, nggak apa-apa. Anaknya disuruh bawa fotokopinya. Takutnya ada yang kesalahan nama gitu, Pak. Pas pelaksanaan saya akan bawa itu buat pengisian keasiknya nanti. soalnya Mungkin itu Pak, aja, Pak. ya terima kasih Bu Dede. Soalnya Pak Anwar, kita itu sama Siap. dinas kesehatan dievaluasinya tiap hari terkait dengan CKG anak sekolah ini. Sama juga sama CKG umumnya. Jadi Bapak Ibu guru semuanya yang belum melakukan pemeriksaan kesehatan gratis, mangga datang ke puskesmas, nanti kita periksa. Itu tiap hari kita dievaluasi. Ya, Maka Pak Anwar, periksa dulu Pak Anwar. ya. Aduh, baikkan aja. Ada pemeriksaan jantung, Pak, gratis. Pemeriksaan lemak gratis, ada di kita, Pak. Oke. Ya, ada lagi yang ingin dibuat kesepakatan nggak, Bapak Ibu? Kalau nggak ada, kita Enggak. lanjut ke materi
bias ya bulan imunisasi anak sekolah ya. Oke. Soalnya sekarang ada yang terbaru bias itu ada untuk imunisasi ada untuk SMP ya. Dulu mah kan hanya SD 1, 2, 5 ya. Sekarang ada baru SMP ada ini ya. Ada imunisasi juga terkait SMP. SMP kita ada SMP Taruna Eka Bangsa, Bodede ya. SMP 2 Cariu sama MTS Iya, Mekarwangi ya. iya, MTS Mekarwangi. Mekarwangi belum Mm-mm. ada ya. Oke. Mangga Pak Nurwandi ya. Pak Nurwandi sudah hadir, Pak. Siap, Pak TU. Sudah Selamat. beres ya kegiatan di Desa Cikutamahi, Pak. Belum, saya dulu di cut, nanti di cut tutor, Oh iya, nanti siap, Pak. masuk lagi. Sibuk sekali Bapak imunisasi ini ya. Saja ini Bapak. Baik, Pak ya. Lanjut saja ya. Mangga waktu dan layar Zoom-nya saya persilahkan ke Pak Nurwandi ya. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa sedikit menyampaikan tentang pelayanan program bulan imunisasi anak sekolah yang akan kita laksanakan di Dinas. bulan Agustus dan November. Baru nyampe di telepon tadi ke Bapak Dinas. Nanti sama saya. Evaluasi sama saya. Ibu-ibu, Ya. bapak-bapak semuanya PTU masih bocor, semangat? Pak. Nah, gimana? Semangat, Pak. Aduh, yang jawabnya kok Dokter Hill ya? Fansnya berarti Dokter Hill aja saya dong di sini. Yang lain, Fans berat saya, Pak. alhamdulillah. Nanti ada yang cemburu nih kayaknya nih. Siap dok, hatur nuhun. Eh, SMP hadir ya? Izin Bapak Ibu, boleh? Raisen SMP Taruna Eka ada? Belum? Mm. Bu Dede gimana? SMP udah hadir semua belum ya? Kalau tadi ada Meli apa keluar lagi apa dia terpental? Tadi ada Meli masuk. Partisipan kita 18. Sebentar coba. Ah, Ya Zoom-nya udah. ada. coba Oke. saya lihat. Zoom-nya ada. Nanti kan akan saya bahas HPP untuk SMP. Oke, kita lanjut ke materi aja ya. Hatur nuhun pada eh, para guru UKS yang mewakili sekolah masing-masing, memberikan waktu dan kesempatannya untuk bisa bergabung di hari ini, walaupun hanya via Zoom ya, Pak Anwar, Pak Hasan, tanpa ada snack kalau via Zoom berarti ya Ya, itu Pak, masing-masing. kelemahannya itu seperti itu. Kalau itu ya efisiensinya sangat-sangat efisien gitu ya. Sangat efisien. Nah, Tenang tahun depan Lanjut, kita oke. dengarkan. Tenang Pak Wandi, tenang. Oke, oke. Bulan imunisasi anak sekolah, BIAS, itu ya sudah lumrah. Nah, apa itu BIAS? Program imunisasi untuk anak sekolah, kelas 1, kelas 2, kelas 5, kelas 6 yang belum terjaring, sama sekarang ada penambahan untuk kelas 3 SMP. Gitu. Next slide, Om. Nah, sebenarnya untuk pelaksanaan BIAS, sudah sangat kuat dari mulai undang-undang sampai dengan dari undang-undang dasar sampai dengan undang-undangnya sudah sangat kuat. Jadi sebenarnya secara menurut narasumber dari provinsi sebenarnya tidak memerlukan yang namanya informed consent karena itu adalah haknya anak yang sudah terlindungi dari undang-undang dasar sampai dengan undang-undang kesehatan di mana bunyinya banyak di situ ya. Jadi sebenarnya secara tidak langsung sih negara bisa menuntut kepada eh, orang tua atau siapapun yang menghalangi untuk melaksanakan kegiatan imunisasi. Tapi paradigma kita di masyarakat eh, belum bisa seperti itu. Mungkin petugas saya termasuk sendiri sebagai pilarnya untuk bisa menyampaikan pemahaman yang cukup kuat tentang apa manfaat dan imunisasi. Salah satunya di hari ini mungkin nanti para guru UKS tolong bisa menyampaikan hanya sebatas layang pandangnya saja
Kalau memang perlu slide-nya saya sampaikan, boleh. Atau nanti sebagai narasumber kita sambil jalan-jalan ngaliwat di sekolah, itu sangat 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 saya tunggu. Ya, ya Pak TU ya. Nanti ada anggarannya Pak TU ya, ngaliwat ya. Oke, lanjut Pak TU. Slide next. Pentingnya imunisasi karena ada berbagai macam faktor yang harus kita melaksanakan imunisasi. Salah satunya pencegahan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I. Terus yang 3 poin utamanya adalah untuk proteksi individu, terus membentuk kekebalan kelompok, dan proteksi lintas kelompok. Proteksi individu ya otomatis terhadap pribadinya sendiri, terhadap anak sasaran itu kita terlindungi dari berbagai macam penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Salah satunya misalnya yang paling umum itu campak, ya paling kita banyak temukan. Dulu di mana tuh di Cilengsi ada difteri, yang itu kan sangat berbahaya. Terus untuk membentuk kekebalan kelompok, maksudnya di sini ketika ada imunitasnya sudah banyak anak di situ diimunisasi, otomatis resiko rentan terhadap penyebaran virus atau apa namanya penyakit di daerah tersebut sudah terkunci sama yang sudah diimunisasi. Jadi virusnya tidak bisa menyebar kemana-mana, akhirnya mati di komunitas tersebut. Kalau proteksi lintas kelompok ya dari kekebalan herd immunity itu dengan kelompok yang lain saling berkesinambungan membentuk ya. Oke, next slide. Lanjut Pak. Next. Next slide Pak TU. Oke, atur nuhun. Yo, ada telepon lagi. Bentar. Halo. Ya. Siap. Izin, maaf telat. Telat. Ada ini gangguan sebentar teknis. Lanjut ya. Om, masih kedengar suara nggak? Aman, aman. Aman ya, maaf tadi ada catering. Suara aman, jelas. Ya. Pelaksanaan imunisasi lanjut aja ya. Mohon maaf. Imunisasi ada di ini masih tampilannya ketika slide yang dulu kayaknya. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 5. 1 itu campak rubella dan difteri tetanus, kelas 2 tetanus difteri, kelas 5 tetanus difteri dan HPV untuk perempuan. Nah, di program yang sekarang berarti di bulan Agustus itu bertambah dengan sasaran yang kelas 3 SMP khusus untuk perempuan mendapatkan imunisasi HPV ya. Lanjut. Bang Rin, itu Lanjut, Om. kalau Slide next. kalau minta Next slide Om. Oke. Siap. Yang sebelumnya Om. Oke. Ini dasar kebijakan yang harus kita tindak lanjut yaitu surat edaran dari Dirjen P2P, Dirjen Pengendalian dan Pencegahan Penyakit tertanggal 9 Juli 2025 di sini sudah mencakup salah satunya program HPV untuk kelas 3 SMP. Jadi mohon izin Bapak Ibu terutama yang di SMP berarti di bulan Agustus ini kelas 3-nya khusus untuk perempuan menjadi cakupan sasaran untuk imunisasi HPV ya. HPV itu apa? Human papillomavirus untuk mencegah penyakit kanker rahim yang biasanya mayoritas dijangkit oleh perempuan ya. Lanjut, next slide Om.
Ini dukungan dari Dinas Kesehatan selaku pemangku kebijakan yang membawahi pelayanan puskesmas. Sudah terbit surat edarannya yang ini tahun 2024, mungkin nanti akan diterbitkan lagi surat edaran untuk sebagai dasar pelaksanaan imunisasi kita di bulan Agustus tahun 2025 dan di bulan November tahun 2025. Oke, next slide, Om. Nah, ini jelas mapping untuk kegiatan kita ya. Berarti sasarannya sekolah dasar dan sekolah kelas 1 dapat campak rubella dan DT, di mana campak rubella itu akan dilaksanakan di bulan depan, dan kelas 2 belum mendapatkan nanti di bulan November. Jadi kelas 1 dan kelas 5 dan kelas 9 SMP itu kita akan laksanakan pelaksanaan bias dengan antigen imunisasi campak rubella, DT, dan HPV ya. Untuk yang di bulan November nanti baru kita akan melaksanakan di kelas 1 diulang kembali untuk mendapatkan DT-nya, kelas 2, kelas 5, jadi tiga kelas dan jadi SD aja untuk SMP. Nah, untuk sekarang HPV hanya diberikan 1 dosis ya. Ketika dia dapat di kelas 5, berarti selamanya dia sudah nggak mendapatkan lagi. Jadi sudah cukup dengan 1 dosis. Nanti ketika dia di SMP belum mendapatkan HPV, berarti pas di kelas 3-nya saja untuk mendapatkan HPV-nya. Oke, lanjut. Next slide, Om. Oke, ini indikator kebijakan, indikator kualitas kebijakan yang harus kita penuhi di tahun 2025, 2026, dan 2027. Indikator kualitas kebijakan yang ada di program imunisasi itu ada 2 lingkup besar ya, cakupan imunisasi HPV yang terbaru dan cakupan imunisasi di usia sekolah dasar yang kelas 1, kelas 2, dan kelas 5 yang sudah saya sampaikan di belakang. Di mana tahun 2025 ini kita minimal harus mencapai target 95% dari jumlah sasaran yang ada di setiap sekolah ataupun secara kumulatif di setiap wilayah puskesmas. Mudah-mudahan dengan dukungan dan upaya kerasnya dari Bapak Ibu sebagai pemegang program UKS, mudah-mudahan program imunisasi kita di sini sebagai program nasional bisa mencapai di 95% sebagaimana yang diamanatkan pemerintah untuk tahun 2025. Amin. Oke, Om, lanjut next slide. Lanjut, Om, kebijakan pelaksanaan imunisasi HPV. Ya. Ini kebijakan imunisasi HPV sebagai acuan yang terbaru. Jadi imunisasi HPV ini sudah diterbitkan dengan surat keputusan Menteri Kesehatan, terus surat edaran dari Kementerian Kesehatan, dan yang ketiganya adalah surat keputusan bersama dari 4 menteri ya, dari Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknik Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Jadi sudah 4 kementerian sudah melakukan namanya surat keputusan bersama untuk mendukung pelaksanaan imunisasi HPV di tahun 2025 dan sampai dengan selanjutnya. Oke, next slide, Om. Ini adalah rencana aksi nasional sebagai bentuk eliminasi untuk kanker leher rahim, di mana regulasinya sudah dicanangkan dari tahun 2023 sampai dengan 2030 untuk start awal evaluasi dan monitoring rencana. Ya, mudah-mudahan nanti ke depannya mungkin di tahun 2030 ada seperti apa lagi kita nggak tahu. Tapi secara mapping lainnya bahwa tahun 2003 sampai 2030 ada rencana aksi nasional untuk mengeliminasi kanker leher rahim yang mulai kita bisa kita bisa intervensi untuk diminimalisir penyebarannya di
secara nasional. Oke, next slide Om. Nah ini timelinenya bahwa tahun 2023 sampai dengan 2020 sasaran HPP kita itu adalah kelas 5 SD, kelas 6 yang belum. Sebenarnya harus juga anak yang tidak bersekolah yang mencukup usianya sesuai dengan usia di kelas 5 misalnya yang putus sekolah itu harusnya terjaring. Cuman kendala kita di sini untuk melingkup sasarannya karena memang tidak bisa hanya mengundang partisipasi sekolah, berarti harus mengundang lintas sektor ya. Mungkin itu PR besar kita di sini bagaimana merangkul untuk yang namanya anak-anak yang tidak bersekolah. Untuk tahun 2028 sampai dengan 2030 ini pencanangan HPP itu tidak hanya menyasar kelompok perempuan saja, tapi sudah menyasar kepada kelompok sasaran laki-laki. Kenapa di sini laki-laki menjadi sasaran untuk program imunisasi HPV di tahun 2008 sampai dengan 2030? Karena menurut evidence base-nya ya, penelitiannya bahwa laki-laki pun potensial untuk sebagai carrier ya. Carrier itu pembawa daripada virus yang ada di leher rahim. Jadi dia tidak menyebabkan sakit di laki-lakinya, tapi dia bisa membawa dan menularkan si virusnya itu ketika dia berinteraksi dengan perempuan, itulah lawan jenisnya ya, itulah. Karena 2008 dan 2030 itu adalah era yang ya segala apapun bisa masuk dan terintervensi ya. Oke lah, next slide Om. Ini yang sudah tadi saya jelaskan, timelinenya sesuai ya, sudah apa-apa. Next slide Om. Ini kebijakan kesehatan yang terbaru perubahan dari untuk penambahan di kelas kelas 3 SMP ya. Oke, next slide. Nah, intinya ada imunisasi itu mencakup sasaran primer dan sasaran sekunder. Nah, sasaran primer itu imunisasi rutin anak usia sekolah sebenarnya sudah 11 tahun. Sasaran sekunder itu adalah sasaran imunisasi kejar. Kejar itu adalah sasaran yang tidak terjaring pada waktu masa ketika dia seharusnya mendapatkan imunisasi. Jadi yang kejar itu intinya mah mereka yang belum mendapatkan HPP di kelas 5 misalnya nanti di kelas 6 atau sederajat kita lakukan namanya kejar. Kejar itu adalah imunisasi susulan lah bahasa bahasa awamnya begitu. Nanti yang kalau anak perempuan usia 9 SMP MTS dan sederajat di usia 15 tahun sebagai bentuk daripada kejar ketika pelaksanaan imunisasi di tahun-tahun 2023 dan 2024 yang tidak mendapatkan gitu ya. Waktu pelaksanaan HPP pemerintah mencanangkan untuk di bulan Agustus. Jadi insya Allah bulan depan kita berupaya untuk bisa memaksimalkan pelaksanaan imunisasi HPV dan campak dan TD ya. Untuk jadwal mungkin nanti kita berembuk dengan lintas program termasuk nanti CKG akan terintegrasi bersamaan dengan imunisasi. Oke, next slide Om. Ini bentuk daripada sediaan dari imunisasi. Oke, next slide Om. Alur pelaksanaannya mungkin dari sekolah mendapatkan surat pemberitahuan dari puskesmas disampaikan ke peserta didik. Nanti peserta didik akan mendapatkan link Google Form berupa screening riwayat imunisasi atau screening status yang mudah-mudahan bisa terintegrasi dengan screening yang layanan CKG ya. CKG untuk anak sekolah, terus melakukan pelaksanaan berbarengan dengan pelaksanaan imunisasi dan CKG. Pencatatan imunisasi, sekarang pencatatan imunisasi sudah paperless ya. Jadi dia terintegrasi dengan yang namanya aplikasi Sehat Indonesiaku. Nanti para operator kita yang menginput dan biasanya saya sebelum pelaksanaan
menyampaikan surat pemberitahuan dan sekalian untuk menjaring anak-anak sekolah yang satu yang belum terdata di sekolah. Kalau yang kelas 2 dan sampai kelas 6 biasanya sudah ada datanya setelah waktu yang di tahun-tahun belakang yang sudah disampaikan sama para guru yang menyampaikan data anak sekolah. Terima kasih Pak Guru dan Bu Guru yang telah bekerjasama untuk menyampaikan sasaran yang kami kirim dengan soft copy Excel. Mungkin nanti pembaharuannya kita hanya meminta data sasaran untuk yang kelas 1 murid baru ya. Oke Om, next slide. Ini riwayat imunisasi peserta didik ya, itu nanti bisa kita kolaborasi apakah mau diadakan atau enggak. Tapi sebenarnya kalau udah paperless bisa terdeteksi di ASIC mobile itu udah kelihatan kalau memang sudah diinput. Oke, next slide Om. Oke, ini mah nggak usah untuk kita. Oke, masuk Mas. Nah, ini penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi pada 3I sekarang udah ada kalau nggak salah berapa ya? 16 atau berapa? Coba next slide Om. Oh, ada 14 ya. Ini macam-macam lah, hepatitis, difteri, pertusis, campak, poliomyelitis, kanker leher rahim, najah panis, encephalitis. Ini kita tidak mencanangkan ini karena ini dicanangkannya hanya sementara ini di Indonesia hanya di Pulau Bali karena mobilitas penduduknya yang keluar masuk dari berbagai macam negara ya. Jadi mereka dapat canangan Japanese encephalitis untuk imunisasi. Kalau kita belum dan mudah-mudahan jangan. Amin. Oke, next slide then. Oh. Ini bentuk-bentuk contohnya. Mudah-mudahan semua terhindar dari yang namanya penyakit pada 3I. Karena sebenarnya semua penyakit yang ada di depan tampilan kita ini bisa dicegah dengan sedini mungkin dengan yang namanya imunisasi. Makanya ya semaksimal mungkin kita puskesmas untuk bisa mensosialisasikan apa manfaat dan fungsinya imunisasi dan mudah-mudahan para lintas sektor termasuk para guru dan ibu guru bisa berkolaborasi dengan kita menyampaikan apa manfaat dan pentingnya imunisasi. Oke, next slide Om. Oke, terima kasih hatur nuhun. Mungkin itu selayang pandang dari kita. Bila mana ada pertanyaan, boleh. Silakan. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Kalau tidak bisa menjawab, saya simpan untuk direview jawabannya di next. Oke, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wandi atas paparannya. Mangga Bapak Ibu, jika ada yang mau bertanya, bisa langsung buka aja. Kalau nggak ada yang bertanya, Buka aja, buka apanya Om? buka suaranya ya. Buka apa itu? Oh gitu, jelas satu Om. Kalau nggak ada yang bertanya, biar saya langsung simpulkan saja gitu kegiatan hari ini. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita simpulkan, dibuka dulu kameranya, kita dokumentasi dulu ya. Kita foto dulu buat LHKP dan buat bukti ke Orang pimpinan, buat laporan ke ke dinas Om, baik ke pimpinan. Dinas Kesehatan maupun ke Pak Camat ya melalui Pak Kasih Kesra ya. Nah, dibuka dulu biar terlihat tuh. Untuk itu ya, untuk apa? Untuk konsumsi mungkin. Iya. Nanti nanti konsumsi kita ini ya di Transferkan wae Pak Hasan. terus ayah sinyal Pak Jahar, ayah sinyal. Ih, sinyar mah manteng. Ya, oke. Yuk. Oke, silakan bergaya. 1, 2, 3. Nah, ya 1. Nah, ya Pak Anwar. SMP, SMP 2 cari ada ya. Bu Siti Aisyah. Ada Bu Siti. Ada Ya, Bu Siti Aisyah SMP. ya Bu, baik Bu. Ya, Hadir Pak. hadir Bu ya, karena nanti kita akan turun terkait imunisasi baru ya. Oke, Bapak Ibu Ya, semuanya, nanti untuk siap. foto kita share di grup ya buat LHKP. Saya simpulkan saja untuk kegiatan pada hari ini, jika memang tidak ada yang ingin ditanyakan lagi ya. Bapak bentar. Lupa nih satu ketinggalan. Itu nanti buat lomba kayaknya SMP 2 deh yang diduluin buat tanggal 1. Buat CKG. Soalnya ada lombanya nanti disuruh sama dinas.
Oh ya, nanti tinggal kita Nanti dikirim ke ya, dikirim ininya ke Bu Aisyah video Oh, sama itunya. Ya, ya nanti oh kita siap ini siap. kan ya. Baik, iya. Mm, Iya ya. iya. mm. Lomba itunya Bu ya. Iya, nanti dikirim Bu ya. Ininya contohnya. Ya. Saya simpulkan saja ya Bapak Ibu semuanya bahwa CKG atau cek kesehatan gratis untuk anak sekolah akan kita laksanakan pada bulan Agustus ya. Terus untuk Limpom screening mandiri, linknya akan kita share H-7 sebelum jadwal Bapak Ibu ya di sekolahnya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa sosialisasi dan mengisi dulu kepada peserta didiknya ya. Terus kegiatan untuk khusus tes kebugaran dilakukan oleh guru PJOK-nya ya. Kita nanti hanya ambil datanya saja. Terus kegiatan CKG akan berbarengan dengan kegiatan bulan imunisasi anak sekolah ya. Terus jika memang peserta didik menolak atau keluarga ayahnya ibu bapaknya menolak, akan diberikan inform konsen terkait dengan forms penolakan pemeriksaan ini ya. Terus untuk sekolah SMP akan ada tambahan pemberian imunisasi HPV ya. Itu itu saja kesimpulannya terkait dengan apakah tadi nanti ada yang tertinggal atau yang kurang paham bisa langsung japri di grupnya UKS ataupun bisa langsung japri ke kami tim Puskesmas dan link rekaman rekod ini nanti akan kita share juga ya